Oke, selamat bertemu kembali dengan Bu Yeni di mata kuliah Quality by Design untuk topik Design of Experiment Method Designing. Ya, rekaman ini diambil atau diulang karena pada video penjelasan sebelumnya, yang ada penjelasan yang ada screen-nya saja, suaranya hilang ya. Nah, kita akan kembali membahas bagaimana metode designing bisa diterapkan untuk case study A ya. Case study A mulai dari part generation part A, bagian A-nya generation clue generating sampai ke eksperimen itu dilakukan. Yang case study A itu adalah proses sorter secara menggunakan wave atau gelombang air ya, menggunakan air. Bu Yeni berharap Anda sudah melihat video sebelumnya yang terkait dengan proses sorter wave sortering, sehingga Anda ketika ngobrol tentang studi kasus A ini sudah mengerti. Nah, ini adalah problemnya diperoleh rata-rata cacat sebanyak 2.970 ppm. Kita sudah singgung sebelumnya bahwa untuk perusahaan yang sudah care akan quality, produk quality-nya, mereka biasanya sudah berbicara tentang cacat itu dalam skala part per million, bukan lagi persentase. Kalau persentase itu dalam kelipatan 100, kalau part per million itu sudah dalam kelipatan 1 juta. Nah, problem ini sudah berlangsung selama 14 bulan dengan cacat utama 80%. Lalu ini adalah current problem solving teknik yang sudah dilakukan oleh mereka gitu ya, orang mereka. Nah, Sainin ya mencoba hadir dengan memberikan peluang atau rasio perbaikan. Seperti yang Anda tahu, ini adalah salah satu salah 5 ya, ada 5 poin kelebihan yang dinilai oleh si penulis terhadap metode designing ya. Penulis dalam hal ini adalah Bote and Bote. Tekniknya ada, kita menguasai lebih dari 10 alat yang pemakaiannya sederhana. Kemudian salah satu kemampuan clue generating ability-nya mencari tips ya berbasis data, kemudian cukup 1 hari untuk memahami data dan 3 minggu untuk implementasinya. Nanti Anda akan melihat case study A itu jauh lebih cepat daripada itu. Lalu easy to implement and tidak mengganggu proses produksi sehingga bisa menghemat waktu sampai 70%. Ya, ini adalah tahapan pertama, clue generating-nya, tahapan kedua eksperimennya, tahapan ketiga adalah pembuatan mekanisme kontrolnya atau monitoringnya. Kita kembali lagi ke case study-nya. Ini kita diminta Anda diminta untuk melihat. Nah, sekarang posisi kita itu biasanya starting point-nya kalau misalkan kita green Y-nya di sini itu kan adalah cacat sorter ya, cacat sorter. Ini kalau cacat sorter itu kan mata ya, sorter lengket atau tidak, pendek atau panjang gitu, tidak melalui suatu pengukuran. Kalau lewat suatu pengukuran, maka kita akan mengetes ini dulu, alat ukurnya lewat yang Anda pelajari di mata kuliah QCR yang disebut sebagai Measurement System Analysis atau kalau Anda masih ingat GIGS R&R ya, Repeatability and Reproducibility. Nah, kita langsung ke penggunaan multivary. Penggunaan multivary sudah dijelaskan bahwa kita telah mengumpulkan data unit to unit, within unit, dan time to time ya, time to time. Nah, mapping datanya adalah seperti berikut ini ya. Jadi dikumpulkan 9 panel ya, cukup 9 panel saja dari proses yang sedang berlangsung. Nah, itu salah satu kelebihannya Sainin ya. Kita cuma butuh 9 pieces seperti ini, ya 9 pieces seperti ini yang dikumpulkan mulai dari jam 9 hari ini sampai jam 2 siang ya, sampai jam 2 siang ya. Kemudian dari 9 panel itu diamati, cacatnya dihitung berapa ya, cacatnya ada titik-titiknya ya, titik-titiknya misalkan ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, kemudian di sini, di sini, di sini, dihitung total cacatnya. Ini kadang cacat
sorder pendek, kadang tidak tersorder, kadang apa namanya dan lain-lain ya. Jadi cacat-cacatnya dihitung dari 9 piecesnya itu, dari 9 pieces ini cacatnya dihitung total ada 140 titik yang mengalami ketidaksesuaian atau cacat ya. Nah, 9 panel itu, setiap panel itu terdiri dari 5 ya, terdiri dari 5 board ya, board A sampai board A sampai board E ya. Jadi ini adalah yang A ya, ini adalah yang A paling luar, kemudian yang B, C, D, E ya. Jadi A ini yang outernya, kemudian E ini yang innernya ya, innernya. Ini masuk ke dalam wave sortering ya. Wave sorternya di bawah ini ya, ada berupa cairan sorter, kemudian plugnya ini lewat di atasnya ya, seperti itu. Kemudian di antara setiap board ini, jadi sekali masuk itu 5 ya, 5 untuk mengefisiensikan proses. Kemudian setiap board ini ada dibagi menjadi daerah left, daerah right ya, kemudian daerah middle left dan middle right gitu. Jenis cacatnya yang diamati ada seperti itu. Nah, data telah diambil berupa ini ya, data telah diambil berupa ini. Jadi setelah melihat data, oke. Nah, sampai di sini yang suaranya hilang itu ya. Jadi setelah mengambil data, kemudian diperoleh ya. Ini adalah data panel ya, jumlah panelnya ada 9 ya. Panel pertama, kedua ya, panel kedua, panel ketiga sampai seterusnya panel ke-9 ya. 3 panel dikumpulkan pada jam 9, 3 panel dikumpulkan pada jam 11 dan 3 panel dikumpulkan pada jam 2 sehingga total kita hanya mengambil 9 unit produk, 9 panel ya. Nah, kemudian pada panel pertama ini katakan ini adalah panel pertama ya, panel pertama. Nggak kelihatan tulisannya. Jadi ini katakan misalkan panel pertama dari jam 9 pagi ya. Ketemu ya, ada 20 cacat ya. Total 20 cacat. Kita tulis di sini ya. Tulis di sini ada 20 titik yang cacat. Ya, dihitung nih, dihitung cacatnya total ada 20 ya. Begitu seterusnya sampai panel yang ke-9 guys. Setelah itu kita lihat ini kita sebut sebagai time to time. Kalau yang board itu ternyata ditemukan cacatnya itu terkonsentrasi di bagian A ya, terkonsentrasi cacat yang terjadi di sini di A sama di E lebih banyak ya, lebih banyak. A sama E. Ini yang board itu within unit, unit to unit. Unit to unit. Oh, ini unit to unit ya. Tunggu, Win lihat sebentar. Unit to unit. Ya, unit to unit. Jadi antar di produk planner-nya itu ada 5 unit yang berbeda. Nah, kita kepingin lihat perbedaan antar unitnya atau board-nya ya, unit to unit. Sedangkan yang ini within unitnya. Within unitnya ada di board-nya sendiri spesifik ya, di board-nya spesifik kiri dan kanan itu lebih dominan cacatnya ya. Sedangkan jumlah defect-nya ini jenis ya, jenis dan jumlah defect-nya data hari ini ya, kita mengambil pengumpulan 1 hari membuktikan memang cacat pendek itu lebih dominan dibandingkan yang lain. Nah, inilah yang disebut sebagai multivari ya, Jadi Bu Yen kalau misalkan balik lagi ke slide sebelumnya, penggunaan setiap tools ya. Jadi kita lihat di sini ya. Sorry ada banyak coretannya, Anda lihat di situ. Multivari chat atau MVC mendeteksi tren ya.
Kemudian penggunaannya bisa pas waktu proses berlangsung, bisa pas waktu pilot project ya, atau bisa pas waktu kita mencoba pilot engineering pilot ya. Jadi kita lagi mencoba produk baru, atau waktu merancang produk baru, atau waktu produk baru sudah dirancang mau dijalankan untuk pertama kali production pilot, atau produksi yang sudah steady state ya. Nah, itu ukuran sampelnya 9 sampai 15, jadi nggak banyak. Dan lain dengan DOE yang kita lakukan. Kalau DOE yang dilakukan berarti Anda harus perumusan dulu faktor-faktornya, kemudian menentukan dulu berapa data yang harus diambil, dan menghentikan proses. Ya. Nah, dengan demikian maka hasilnya didapatkan bahwa antara time to time tidak signifikan karena perbedaannya tidak terlalu jauh. Perbedaannya tidak terlalu jauh. Ya, jadi ini perbedaannya tidak terlalu jauh, guys. Ya, tidak terlalu menyolok, sehingga tidak terdapat variasi signifikan. Tapi kalau yang ini kentara ya, board A dan E signifikan, atau kiri dan kanan signifikan ya, kuadran kiri dan kuadran kanan terdapat variasi signifikan, dan cacat sorter pendek adalah cacat dominan. Nah, itulah yang dilakukan oleh multivariate chart ya, mendeteksi terjadinya tren. Kemudian concentration chart ya, concentration chart. Kalau concentration chart ini outer sama tadi sudah kita diminta untuk fokus kepada outer apa namanya board, dan ke bagian left dan right gitu ya. Kita diminta untuk fokus melihat problem apa yang terjadi di sana ya. Cacat apa yang terjadi di sini ya. Cacat apa kok dominan terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? What's wrong gitu ya. Dan apa yang mengakibatkan ini. Nah, ini daerah yang kita diminta untuk meneliti lebih lanjut atau concentration chart. Ya, dari concentration chart ini berdasarkan diskusi ya, kebetulan Bu ini memang tidak terlalu paham ya terkait dengan PCB gitu ya. Mereka menemukan bahwa diteliti lebih lanjut ya. Tadi lupa ya, setelah multivariate chart ya, kita sekarang lagi di sini multivariate chart, unit to unitnya signifikan ya, within unitnya signifikan, time to time-nya tidak signifikan. Kita diminta untuk ke sini ya, ini komponen search-nya bla bla bla, ini ke sini, nanti terakhirnya ke pair ya. Jadi kita lagi menempuh jalan ini. Nah, ini sudah terbukti. Sekarang kita ke concentration chart, nanti ke pair comparison ya, pair comparison. Nah, itu yang akan kita tempuh ya, concentration chart. Tadi concentration chart dapatnya bahwa kita diminta untuk memfokus kepada outer dan left and right ya. Jadi kita berdasarkan masukan dari engineering, dikatakan bahwa coba kita ukur ketebalan ya, kelengkungan panelnya. Apa yang terjadi di panel outer ya, di kelengkungan panelnya. Jadi setiap piece dari 9 piece yang kita amati diambil lagi 4-nya. Ya, jadi kita tidak perlu mengambil data yang ada, tapi dari 9 piece itu kita bisa ngambil untuk komparasi ya. Boleh enggak Bu komparasi cuma 2, enggak cukup 4 atau 6 ya. Jadi kita bisa pairkan gitu ya. Jadi sebenarnya 4 ini enggak ada takarannya ya. Jadi 9 mungkin setengahnya gitulah, seperti itu. Nah, setiap panel kan ada 9 panel tuh diukur kelengkungannya. Jadi sebelah kiri dan kanan diukur, kemudian inner dan outernya. Nah, fokusnya karena kita mau tadi concentration chartnya sudah dapat di sini. Sekarang kita membahas pair comparison. Pair comparison itu kita membandingkan ya, kita membandingkan kiri dan kanan
juga kita membandingkan outer dan inner. Nah, kelihatan kalau rata-rata outer itu lebih lengkung, ya, lebih lengkung. Mereka mau memastikan, oh ternyata benar lebih lengkung. Jadi kalau Anda lihat di sini paling kecil kalau outer boardnya nilai minimumnya itu ini ya 0,15 ya. Nilai maksimumnya 0,33 ya, ini yang minimum, ini yang maksimum ya. Nah, 0,3 ya. Itu untuk kelengkungan yang di outer. Kalau yang di inner itu kelengkungannya itu paling kecil apa namanya? 8 ya. 0,008, kecil banget, 0,08 sampai 0,015 ya. Nah, itu kalau outer dan inner ya. Tapi kalau left sama right itu tidak terjadi ya, mengikuti, yang mempengaruhi itu outer dan innernya. Ya, jadi left sama right-nya itu mengikuti. Kalau ini inner board-nya waktu outer lebih besar, di right board-nya juga inner-nya seperti ini, outer-nya juga lebih besar ya. Jadi kenaikannya hampir bisa dideteksi, hampir sama ya, hampir sama. Jadi sebenarnya left and right board tidak terlalu berpengaruh, inner sama outer-nya berpengaruh. Nah, setelah diselidiki pair comparison itu intinya kita ngambil produk beberapa produk kita compare ya, kita compare dengan sebuah perhitungan atau pengukuran ya. Nah, dari sini di analisis pair comparison-nya mereka di sini baru mulai talk to engineers-nya jalan. Tadi di awal-awal itu masih talk to the part ya, kita masih berbicara dengan data, dengan produk gitu. Setelah kita mengerucut sampai ke pair comparison, endingnya dari pair comparison itu adalah menentukan yang kita sebut sebagai red X ya, variabel tadi ya. Jadi menentukan yang disebut sebagai red X ini apa namanya, variabel kritis penyebab cacat. Ya, ini yang mau dicari ya. Nanti kalau ini sudah ketemu variabel kritis yang mau dicari, baru kita ketemu nilainya berapa, apa yang perlu kita kontrol. Nah, kita sekarang nemu nih ya, nemu bahwa untuk cacat shoulder pendek, ternyata kelengkungan itu menunjukkan panelnya tidak kuat ya, mungkin terlalu tipis ya, bahannya yang jelek punya gitu ya. Lalu kemudian temperatur mesin soldernya preheatnya terlalu tinggi ya, Sorry Bu, ini tidak tahu hubungan secara elektriknya seperti apa ya. Jadi ini kita serahkan kepada engineer yang menemukan. Nah, sehingga solusi perbaikannya apa guys? Solusi perbaikannya the first one is kita ganti ya dengan PCB yang lebih baik ya, dengan bahan PCB atau tahanan yang lebih kuat. Kemudian yang kedua adalah temperaturnya kita turunkan preheatnya menjadi diturunkan 10 Fahrenheit ya. Nah, ini kita ketemu. Jadi kalau kita mau ngomong red X-nya itu adalah bahan papan PCB dan temperaturnya. Lalu untuk cacat tidak tersolder ini memiliki daerah yang sama ya, daerah di left sama right, di board A sama E, sehingga dibahas kalian ya. Ternyata cacat tidak tersolder itu karena ukuran drill bitnya terlalu besar ya. Jadi ini kalau papan PCB lubang-lubangnya ini yang dimasukkan kabel elektroniknya nanti masuk di sini, nanti kita solder di sini. Ya, itu terlalu besar sehingga timahnya jatuh ya, Jadi timahnya nggak bisa nempel. Sehingga perbaikan kita di sini dapatlah perbaikan yang ketiga adalah kita mengubah ukuran drill menjadi lebih kecil. Ya, itu untuk clue generation ya, bagian clue generation. So you see that di dalam bagian yang pertama sebelum kita melakukan formal DOA atau formal eksperimen, we use several steps ya to help us to identify only with 9 products that collect from ongoing production process, tanpa mengutak-ngatik
proses produksi. Nah, setelah red X, katakan red X sudah diidentifikasi, yes, ya kita ketemu 3 penyebab temperatur preheat-nya, drill bit-nya sama apa itu? Ini papan PCB-nya. Nah, kita lakukan eksperimen BNC validation, ya BNC validation. Nah, BNC validation ini adalah B merujuk kepada better condition, ya kondisi yang sudah kita dapat usulannya. C menuju kepada current condition, ya current condition itu berarti kejadian yang sama persis dengan di mana kita ngambil data, ya ngambil data. Nah, sebelum ini jelaskan, mungkin kita balik lagi ya ke BC validation sambil kita memahami ya tools per tools ya. Nah, ini BC validation. Saya jelaskan dulu dari sini ya. Untuk tadi concentration chart itu kita melanjutkan PVC ya. Ini yang ketika within unitnya apa namanya location antar operator antar mesinnya itu terbukti signifikan, kita pakai concentration chart. Mau di mesin mana, mau di operator mana, mau di bagian mana dari produk yang mau kita telusuri ya. Nah, ini bisa menggunakan data yang sama dengan MVC. Lalu kita tidak menggunakan, tadi tidak menggunakan, ini kita pakai, ini kita pakai, ini kita lewati, kita pair comparison kita pakai ya. Pair comparison tujuannya untuk mendapat red X ya. Dengan cara membandingkan produk yang good sama yang bad. Tadi kita membandingkan kelengkungan outer dan inner dengan asumsi outer itu bad sektor, kemudian inner itu good sektor, begitu juga left sama right ya, kita fokus ke sana. Nah, ini biasanya butuh 6-8 pasang, tapi kebetulan tadi kita cuma ngambil 4 panel ya, 4 panel yang diteliti. Kemudian kita lanjutkan dengan B to C, B versus C. B versus C. Nah, B versus C ini memvalidasi hasil perbaikan better and current ya, better and current, mengevaluasi perubahan, melihat apakah yang kita usulkan itu signifikan. Nah, ini biasanya cuma kita perlu ngambil 3 data, coba 3 data better and 3 data current gitu ya, current. Ya ini kayak iming-iming ya kepada terutama mahasiswa yang lagi TA signing gitu ya. Wow, data yang diambil sedikit ya, tidak perlu banyak-banyak. Nah, begitulah yang diuji cobakan ya. Kita kembali ke better and versus current condition. Kita menerapkan yang disebut ini adalah kondisi yang lama ya. Kita menggunakan kondisi yang sama seperti waktu kita ngambil data, dan kondisi yang baru adalah kita ganti fitur barunya, terus suhu preheatnya diturunkan 10 derajat Fahrenheit, kemudian ukuran drip-nya dibuat dengan dimensi yang lebih kecil. Mungkin di mesin yang lain atau di batch yang lain gitu. Nah, kita cuma perlu mengamati 3. Oh, ini karena datanya sedikit, ini kita bisa pakai statistik non-par atau kita lihat secara visual. Oh, ini rata-rata cacatnya cuma 532 ya, sekitar nilai rata-rata atau nilai tengahnya jatuh di 3. Kalau ini 12, 13, 16 nilai tengahnya kira-kira jatuh 13. 13 dengan 3 itu sudah terbukti secara kasat mata itu berbeda ya. Nah, kemudian mereka mengumpulkan data total ya. Misalkan ini di batch hari ini ya. Besok kita ubah semua ke ini ya. Cuma diambil 3 data pertama. Oh, sudah cacatnya lebih sedikit gitu. Terus kita running hari ini, kita bandingkan hari ini dengan kemarin. Oh, ternyata proses better lebih bagus daripada proses current condition ya. Yang semula data hari kemarin itu cacatnya 3000 sekian ppm, data hari ini setelah menggunakan better setting ya, better level turun menjadi 664 per million ya. Kalau di rasio ini ketemu 3.000 banding 600 itu ketemu 5:1. Nah, ini yang dikatakan signing mempromote ya. Saya bisa memberikan perbaikan 5 kali daripada kondisi awal dengan hanya 9 sampel untuk identifikasi penyebab dan 6 sampel ya untuk memverifikasi percobaanku apakah berhasil atau tidak. Ya, seperti itu.
Itu guys, untuk studi kasus pertama. Nah, ada pertanyaan nanti dinotit dulu ya, dinotit dulu. Nanti kita bisa bahas minggu depan. Dengan demikian, kita bisa simpulkan seperti ini ya guys. Studi kasus yang pertama, apa problemnya adalah ini Bu Yeni lagi mencoba menunjukkan kepada Anda nanti tugas yang Bu Yeni minta Anda ya kerjakan bagian dari kuis yang minggu depan ya, kuis yang minggu depan Anda baca artikel yang ada di ULS yang sudah Bu Yeni unggah, Anda pahami, Anda diminta untuk mencerita khususnya untuk bagaimana part E-nya ya, bagaimana part E. Kita fokus dulu ke part E-nya, part B-nya minggu depan kita bahasnya sampai ke part C-nya, monitoringnya. Nah, kalau contoh soal studi kasus yang pertama berarti Crew Generating Tools-nya itu diawali dengan MVC, multivariate chart. Lalu karena unit to unitnya signifikan atau within unitnya signifikan, itu diteruskan dengan concentration chart. Lalu dilanjutkan dengan pair comparison, ketemu ya red X-nya. Ini tujuannya untuk mendapatkan red X-nya. Nah, kita dapat setting red X-nya, 3 drill bit-nya diperkecil, papan PCB-nya diganti, dan satunya lagi adalah temperatur preheat-nya ya dikurangi. Nah, itu kita langsung lakukan percobaan. Jadi ini adalah tools yang digunakan oleh contoh soal yang pertama ya. Kita dapatkan hasilnya sebanyak rasio perbaikan 5:1 ya, 5:1. Monitoringnya tidak dibahas ya, tidak dibahas. Nah, ini nanti di case study-nya tolong tulis tangan bahas part A, clue generation tools apa yang dipakai, apa hasil dari masing-masingnya, seperti itu. Supaya Anda bisa memahami studi kasusnya itu untuk minggu depan pembahasannya lebih lanjut. Oke. Sekarang Bu Yen akan lanjut ke case study B ya, case study B. Kalau case study yang A itu kan tadi di ini ya, di unit to unitnya signifikan dan within unitnya signifikan. Lalu kita pakainya yang concentration chart ini ke pair comparison ya, pair comparison ketemu red X-nya. Lalu kita lakukan eksperimen. Nah, Bu Yeni mau jelaskan studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua ini apabila time to time-nya yang signifikan ya, time to time-nya signifikan sehingga kita menggunakan yang kita sebut sebagai product and processors ya, product and processors gitu ya. Nah, hal baru yang kita kenalkan di situ adalah nanti ada satu pendekatan ya, pendekatan. Ini ya, studi kasus B berbicara tentang daya segel dari oli ya. Jadi karena untuk kemudahan ilustrasi Bu Yeni ambil gambar mobil ini ya, gambar mobil ini apa namanya olinya bocor ya. Anda tahu semua ya, oli bocor itu bad effect ya. Kalau oli di mobil Anda tidak ada, nah gimana bisa berkendaraan gitu ya. Kalau bocor berarti ada sesuatu ya, ada sesuatu problem yang terjadi di daerah segel penutup ini ya, segel penutup. Nah, ini yang kita sebut sebagai daya segel penyumbat ya. Jadi kita lagi ini kalau ditarik produknya, guys, ditarik produknya. Ini Bu ini cari yang kebetulan mendekati ya. Ini kalau ditarik produknya, nah ini segel penyumbabnya seperti ini ya. Supaya Anda punya visualisasi saja. Nah, cerita di depannya, guys, itu sudah lewat ya, sudah lewat bahwa MPV sudah dilakukan, time to time-nya signifikan sehingga tahapan berikutnya kita akan menggunakan tools product and tools yang ada di dalam product and process search ya. Jadi kita mencari lewat barang atau lewat prosesnya. What is the red X ya? Apa red X-nya? Nah, di sini Bu Yeni akan mengenalkan satu
pendekatan yang disebut sebagai 2K test. Ya, ini nanti banyak dipakai, guys. Waktu di eksperimen juga dipakai, BC juga kadang dipakai, ya. Jadi Bu ini sekarang lagi menjelaskan 2K test, ya. Nah, di product and process search, I will move to the product and process search dulu. Nah, kalau kita baca di sini, ya, product and process search mengidentifikasi variabel penting dari proses atau produk yang mempengaruhi cacat. Nah, kapan kita menggunakan product and process search? Ketika kita sulit menemukan variabel kritisnya. Misalkan variabelnya terlalu banyak, ya. Ini penggunaan 2K test juga bisa dipakai untuk komponen search yang tadi kita lewatin, yang kita nggak pakai. Nah, ini ya. Nah, ini caranya gimana? Ukuran sampelnya. Kita diminta untuk mencatat barang bagus dan barang jelek sebanyak 8. Ya, 8 pasang. 8 pasang barang bagus dan 8 pasang barang kurang bagus, ya. Yang bagus kita sebut sebagai G, yang jelek kita simbolkan sebagai B. Good product and bad product. Ya, itu guys. Product and process search-nya, ya. Nah, itulah yang terjadi ya untuk studi kasus B, ya. Studi kasus B. Studi kasus B itu kita ngambil 8 produk yang ada di perusahaannya. Kita tinggal ngomong aja, Bapak, kalian punya enggak barang yang seal-nya rusak itu, ya? Oh, ada. Ini di pembuangan. Nah, kita atau di tempat produk kita kumpul tempat produk bagus kita ambil 8, tempat produk yang jelek kita ambil 8. Secara random kita ambil, ya. Terus kemudian di sini kita bisa menggali, ya, dari talks to part-nya kan sudah jalan tuh di awal-awal gitu kan. Kita talks to engineer ngomong, iya, ini penyebabnya banyak, ya. Yang bisa disebutkan itu 4 yang dominan, ya. Menurut para engineer, X1-nya itu yang di sini, ya, ulirnya ini yang X1. Kemudian X2 surface-nya, ya, permukaannya. Yang ketiga adalah beratnya. Yang keempat adalah tebal ringnya. Jadi setiap produk, jadi ada total 16 produk yang diukur X1-nya. Ya, jadi ini katakan produk bagus diukur X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa, X4-nya berapa. Kita berhenti di sini. Kita tarik nafas. Kita kembali mengingat X itu apa, ya? Ingat, X itu adalah variabel kritis, ya, variabel kritis penyebab Y, ya. Jadi mengingatkan Anda, mengingat kembali lagi apa itu X dan Y, ya. Kembali ke yang awal, ya. Jadi sekarang Y-nya itu adalah ini. Y-nya di sini itu adalah si daya segelnya, ya. Kalau ditutup bocor enggak olinya, ya, Y-nya. X-nya kita fokus ke yang penyebab yang bisa dikontrol. Nah, X-nya itu banyak, X1 sampai XP, ya. Kebetulan yang di retrieve oleh para engineer itu 4, ya, 4 faktor yang terpenting, ya, X1, warm and play dan seterusnya. Nah, dari 8 produk yang bagus dan 8 yang produk yang jelek, kita tinggal ngukur parameter dari X-nya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Yang ditampilkan kepada Anda tidak semua, ya, tidak X1 sampai X4-nya ditampilkan cuma X1, ya, X1 supaya gampang. Nanti X4, 2, X3, X4-nya tinggal berulang saja, ya. Jadi ini katakan produk yang pertama, produk kita ambil produk yang pertama, oh barang bagus, kita ukur warm and play-nya apa, ulirannya itu ada alat ukurnya, ketemu 0,015, ya. Kemudian barang yang kedua kita ukur lagi, barang yang ketiga kita ukur lagi, begitu seterusnya, ya. 4 kita ukur, 5 ke ukur. Sorry, B itu bad product, ya. Bad product, salah tandanya, ya. Jadi ini bad product kita ukur, hasilnya adalah data ini, ya. Hasilnya adalah ini, ya.
hasilnya ini ya, 0,015. Dan seterusnya. Jadi ke-16 produknya itu kita ukur semua. Ketemulah ini ya. Jadi ini adalah ke-16 produk dari kategori masing-masing. Ada yang good product, ada bad product. Kalau dihitung ada 8 ya. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, salah ketik ini ya. Ada yang salah ketik di sini ya. Bu Yin cek dulu ya, sebentar ya Bu Yin revise dulu. Oke, nah ini sudah. Jadi ada kesalahan ketik ya. Jadi di sini itu ada 8 good product ya yang sudah diambil serta 8 bad product ya. Diukur X1, X sampai X4-nya ya. Jadi ini adalah data X1-nya, data X1-nya. Yang ditampilkan kepada Anda adalah data X1 ulirnya ya. Ini ada datanya. Nah, bagaimana melakukan Tukey test ya? Kita baca dulu. Yang pertama, rank data dari yang terkecil sampai yang terbesar atau kebalikannya. Ya, rank data dari yang terkecil sampai yang terbesar atau kebalikannya. Kemudian setelah itu tandai produknya apakah dia bad product atau good product. Setelah itu cari perubahan ya, cari perubahan dari bad product ke good atau kebalikannya untuk menghitung yang kita sebut sebagai top end atau bottom end count ya. Top end count atau bottom end count. Setelah itu kita jumlahkan untuk menentukan confidence intervalnya. Variabel yang confidence intervalnya tinggi itu berpotensi menjadi red X ya. Oke guys. Nah, sekarang Bu Yen akan pindah ke Excel ya, pindah ke Excel untuk melakukan langkah-langkah yang tadi Bu Yeni sudah sebutkan tadi, langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi. Iya, langkah pertama, sign in, sudah di Excel. Ini adalah produk good dan ini langkah A dan B. Ya, langkah A dan B itu adalah urutkan produknya, urutkan angka dari yang terkecil sampai terbesar, lalu kasih tanda dari mana dia datangnya. Ya, jadi kalau ini Bu Yeni copy, pindah ke sini, Bu Yeni pakai data short kolom H, ya, kolomnya warm and small to largest ya, atau kebalikannya sama saja. Oke, terus karena identifier produknya itu ikut di short ya, kita nggak usah telusuri lagi, itu enaknya Excel ya. Nah, langkah berikutnya adalah gini guys, kita melihat ya yang paling atas ini warna biru ya, yang paling atas ini bad product. Kemudian berikutnya adalah bad, B lagi. Kemudian B lagi. Berhenti, ini sudah ganti warna. Ya, warna. Tidak kita teruskan karena dia sudah berhenti, tidak lagi bad product ya, tapi sudah di good ya. Jadi yang kita hitung itu 1, 2, 3, 4 karena sama-sama G-nya berhenti, kita highlight ya. Itu namanya top and count. Gampang kan? Jadi kita ketik di sini top and count-nya berapa. Ya, jadi ini tulis di sini top and count-nya 4 ya. Kemudian dari bawah sekarang button and count dengan cara yang sama guys ya, cara yang sama kita kasih warna ya, warna good G, terus G, terus G ya, 3 ya. Kita lihat dulu nilainya di sini 23. Terus waktu perubahan ke B nilainya beda dengan 23
Ya, nanti kalau nilainya sama ada perhitungannya. Kalau tadi misalkan ini 0,23 di yang kuning itu 0,323 itu lain lagi ceritanya ya. Jadi ranking top count-nya nanti pakai top count rata-rata ya. Itu nanti Bu ini jelaskan. Yang tadi dilihat di sini kalau B-nya di sini yang top end count ketika berubah menjadi G ya, ketika berubah menjadi G nilainya berbeda ya, nilai berbeda. Jadi ini B-nya berubah jadi G, nilainya juga berbeda. Ya, begitu sama dengan untuk yang end count ya. Ketika G berubah jadi B, nilainya juga berbeda. Nah, sehingga kita bisa hitung di sini bottom end count-nya, 3. Ya, sehingga total end count-nya kita jumlah ya. Total end count-nya kita jumlah ini 4 tambah 3, ini total end count. Ya. Di sini total end count-nya sama dengan ini 4 tambah 3 ya. 7 ya. Itu guys, 7 ya. Dengan demikian setelah Anda mendapatkan total end count-nya, kita akan kembali lagi ke slide ya. Kita akan kembali ke slide untuk melihat berapa tingkat kepercayaan confidence levelnya. Kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya. Nah, tadi total end count-nya adalah 7 ya, 7 di sini. Maka ini confidence end count-nya menjadi 95% ya, 95%. Nah, itu cukup tinggi. Kapan dikatakan tidak tinggi? Ketika angka total end count-nya di bawah 6. Nah, itu tidak ada confidence intervalnya. Uang 6 sendiri aja end count-nya itu hanya 90%, tapi sudah boleh dikatakan kita cukup yakin mengatakan variabel tersebut bisa dipilih sebagai variabel kritis, apalagi mendekati 99,9% ya. Jadi variabel X1 menurut confidence interval dia berkontribusi ke 95 ya, 95 confidence interval, sehingga cukup tinggi kita mengatakan dia menjadi salah satu red X. Nah, cara yang sama bisa Anda ulang ya, misalkan X1 tadi total end count-nya X1 misalkan total end count-nya 7 ya, X2 2, X3 1 ya, 4. X4 misalkan ya total end count-nya 5 gitu. Nah, sehingga ini yang memiliki confidence interval 90%, ini semua tidak ada nilainya. Sehingga kita bisa katakan bahwa 95% inilah si X1 merupakan red X-nya ya. Tarik napas lagi, hembus. Ya. Masih ingat ya, red X, pink X sama pale pink X ya. Kalau nggak ingat, balik mundur ke belakang, diingat-ingat lagi ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa dengan perhitungan 2K test itu kita bisa mendapatkan bahwa X1 itu adalah the red X. Ya. Setelah itu kita bisa lanjutkan dengan eksperimen berikutnya. Sudah dapat kuncinya, warm and play-nya yang bermasalah. Ya. Nah, case study B ini menjelaskan penggunaan 2K test. Ya. Nah, berikutnya sudah masuk ke formal eksperimen ya, formal eksperimen. Bu Yeni, ini tadi ke atas itu clue generating-nya, kemudian ini adalah formal DOE-nya, ini terus kemudian ini adalah proses monitoringnya. Nah, kita akan membahas ini minggu depan atau di video yang lain ya, supaya tidak terjadi rekaman yang hanya ada wajah Bu ini dan gerakan pantonin, tidak ada suaranya. Okay, I think that's all ya for today. If you have questions, you can write it down first, and then you can ask to Ma'am Yeni through the WhatsApp group or next week discussion.
Oke, bye-bye. See you. Semoga bermanfaat.